Dapatkan motivasi hidup untuk raih sukses sejati dalam Smart Motivation. Smart Motivation bersama Eloy Zaluhu, the one and only theocentric motivator, sales training, expert and performance consultant. Selamat mengikuti. Indonesia, selamat pagi. Apa kabar Anda, smart listeners dan juga sahabat Sonora di mana-mana berada? Saya Daryl Adam kembali menemani aktivitas pagi Anda dalam program Smart Motivation bersama dengan Pak Eloy Zaluhu. Nah, hari ini kita akan membahas tema Digital Marketing and Selling. Tentunya tidak hanya saya dan Pak Eloy yang berinteraksi pada kesempatan hari ini, kami juga menghadirkan salah seorang praktisi di bidangnya, former CFO Zalora, Best CFO 2013-2015 dan Digital Transformation Coach. Saya akan sapa terlebih dahulu dua narasumber saya, ada Pak Eloy Zaluhu. Selamat pagi Pak Eloy. Selamat pagi dan semangat pagi Mas Daryl. Selamat pagi dan semangat pagi Pak Frans yang bisa bersama-sama dengan kita pagi hari ini. Dan tentu saja semangat pagi kepada semua pendengar kita, smart listeners dan sahabat Sonora di seluruh dunia. Karena hari ini Oke, baiklah. Dan saya juga izin mau menyapa terlebih dulu ada Pak Frans Budi Pranata di line kami. Pak Budi, selamat pagi. Pagi. Apa kabar Pak Budi? Sehat sekeluarga di rumah? Luar biasa. Oke, baik. Pak Eloy, sebelum kita bahas secara keseluruhan tentang digital marketing and selling, ada practical tips for successful online selling. Ini lagi-lagi masih fenomena work from home, hadir pula fenomena selling from home. Oke, gimana Pak Eloy? Apa alasan khususnya kenapa digital marketing and selling ini penting kita bahas pagi hari ini? Dan semangat pagi Pak Frans yang bisa bersama-sama dengan kita. Sepertinya ada dua suara ini streaming. Pak Frans, boleh Pak Frans audionya dikecilkan dari smartphone-nya? Mohon maaf. Ya, saya lanjut. Ya, silakan Pak Eloy. Dan saya juga izin mau menyapa terlebih dulu ada Pak Frans Budi Pranata di line kami. Pak Budi, selamat pagi. Feedback ya. Pagi. Apa kabar Pak Budi? Sehat keluarga di rumah? Sehat. Oke, baik. Pak Eloy, sebelum kita bahas secara keseluruhan tentang digital marketing and selling, ada practical tips for successful online selling. Ini lagi-lagi masih fenomena work from home, hadir pula fenomena selling from home. Oke. Mohon maaf nih, Mas Daryl, saya... Ya. Silakan langsung. Udah ya? Sudah. Oke, baik. Baik, jadi smart listeners dan sahabat Sonora di seluruh Indonesia, sekali lagi semangat pagi, dan hari ini kita antusias sekali oleh karena selama 3 minggu berturut-turut, saya dengan Mas Daryl sudah membahas mengenai selling from home. Dan betul, minggu lalu kami sudah sepakat bahwa kita sudah selesai series itu minggu lalu. Tetapi kemudian Mas Daryl, pada hari Rabu, saya ada webinar bersama dengan Pak Frans Budi Pranata. Beliau kan sebagai former chief CFO dari Zalora. Dan bahkan selama beberapa tahun terakhir itu menjadi digital transformational coach. Jadi waktu kami memberikan webinar tersebut di mana Pak Frans menjadi narasumber utama, waduh, itu dapat banget tuh hype-nya tuh. Dapat banget respon dari semua peserta itu sangat baik. Bahkan akhirnya saya dengan Pak Frans itu sepakat untuk memberikan coaching ya selama 5 hari berturut-turut, 1 kali dalam seminggu selama 2 jam. Karena banyak teman-teman yang ternyata ya dengan perubahan bisnis saat ini banyak yang mau belajar mengenai digital marketing dan selling.
Nah, hari ini saya meminta kesediaan beliau dan thank you so very much Pak Frans karena Pak Frans berkenan untuk berbagi kisah itu kembali dengan kita dan itulah kita akan gunakan semua waktu ini Mas Daryl untuk belajar dari ahlinya, belajar dari Pak Frans yang saya bisa sebutkan sebagai mentor saya dalam hal digital marketing and selling. So silakan Mas Daryl untuk kita bersama-sama belajar dari Pak Frans pagi hari ini. Oke, Pak Frans, ini banyak pertanyaan yang akan saya berikan ke Bapak sebagai sebuah bentuk edukasi pada kesempatan program Smart Motivation kali ini. Tapi boleh nggak agar Smart Listener, sahabat Sonora Network itu tahu lebih detail tentang seorang sosok Pak Frans Budi Pranata? Boleh di 2 menit ini sharingkan tentang Anda sedikit saja. Oke, saya 30 tahun di bidang keuangan dan 6,5 tahun terakhir ini sejak selesai dari Zalora, saya kurang lebih sekitar 2 tahun di Zalora. 6,5 tahun terakhir ini saya aktif di digital marketing dan juga digital transformation untuk membantu perusahaan-perusahaan BUMN dalam bertransformasi. Oke, baiklah. Berarti Bapak hafal banget step by step-nya how to digital marketing dan juga how to digital selling. Betul. Oke, kulitnya dulu Pak. Mana yang paling diuntungkan dengan keadaan seperti sekarang? Apakah digital marketing diutamakan, baru digital selling, atau justru sebaliknya? Ya, jadi digital marketing dan digital selling itu sebenarnya satu kesatuan, di mana digital selling merupakan bagian daripada digital marketing. Karena digital marketing itu sendiri sebenarnya terdiri dari 4 step ya. Step yang pertama itu bagaimana menarik visitors untuk datang ke website kita atau ke social media kita. Lalu step yang kedua adalah bagaimana mengkonversi pengunjung atau tamu yang tidak dikenal itu menjadi prospek. Lalu setelah itu bagaimana melakukan closing prospek tersebut menjadi customers. Ini yang disebut digital selling. Jadi digital selling adalah closing prospek yang datang ke website kita atau ke social media kita itu menjadi customer. Lalu step yang keempat adalah bagaimana delight customers kita supaya mereka jadi promoters kita ke rekan-rekan mereka atau ke keluarga mereka. Jadi ada 4 step of digital marketing, di mana step yang ketiga adalah digital selling itu sendiri, ya. Yaitu step pertama meng-attract visitors, orang-orang yang baik yang sudah kenal maupun yang tidak kenal, untuk datang melihat website kita atau Instagram kita. Lalu yang kedua, mengkonversi pengunjung tersebut itu menjadi prospek, menjadi orang yang berminat, ya. Ibaratnya dari warm, dari cold menjadi warm. Lalu setelah itu, bagaimana mereka itu di closing dengan ada promo, diskon, free ongkir dan sebagainya, menjadi customer kita. Jadi setelah warm dijadikan jadi hot, ya. Lalu setelah itu bagaimana kita bisa memaintain customer loyalty tersebut dengan memberikan hadiah pada saat dia ulang tahun dan sebagainya. Itu delight the customers. Oke, tahan sebentar Pak Frans Budi Pranata ya. Kita break dulu. Pak Eloy, masih cold ya. Belum warm dan juga hot ya. Siap, kita lanjut nanti. Untuk mencapai step cold, warm, dan hot nanti di sesi kedua. Oke, baik. Smart Listener dan juga sahabat saudara, silakan berinteraksi di line WhatsApp kami 0812 11 12 959. Jangan lupa cantumkan nama Anda dan juga domisili Anda, karena banyak pertanyaan-pertanyaan yang akan kami berikan kepada Pak Frans Budi Pranata, termasuk nanti Pak Eloy Zalukhu akan menyikapinya tentang digital marketing and selling, full practical tips for successful online selling. Kami segera kembali. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zalukhu. Smart Motivation. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Smart Motivation Digital Marketing and Selling, Practical Tips for Successful Online Selling, bersama dengan Director Caption Asia Servitama, Pak Eloy Zalukhu, dan tamu ngobrol kita ada Pak Frans Budi Pranata, as a former CEO Zalora, Best CEO 2013-2015, and also Digital Transformation Coach.
Nah, tadi di awal sempat sedikit direview tentang digital marketing dan digital selling. Ini sesungguhnya mengawali bahasan kita sampai dengan jam 8 pagi nanti. Bahwa pasar digital adalah suatu usaha untuk mempromosikan sebuah merek dengan menggunakan media digital yang dapat menjangkau konsumen secara tepat waktu, pribadi, dan relevan. Bahkan Pak Frans tadi sudah mengatakan ada 4 step yang perlu dilakukan. Yang pertama, attract visitors using Google, Facebook, IG, kemudian juga convert leads into prospect, ada content video, copywriting, close prospect into customer, dan delight customer into advocates. Ini sesi kedua, saya serahkan ke Pak Eloy. Silakan Pak Eloy, kita ulas lebih jauh lagi. Terima kasih Mas Daryl. Dan saya rasa pasti para pendengar kita tidak sabar untuk terus belajar dari Pak Frans ya. Pak Frans, bisa dijelaskan lebih detail lagi Pak, kita masuk ke dalam digital transaction Pak Frans. Apa yang bisa dibagikan kepada para pendengar kita di seluruh dunia Pak Frans? Silakan Bapak. Oke, jadi basic digital transaction itu terdiri dari 3 hal. Yang pertama adalah yang pertama adalah produk, yang kedua adalah traffic, yang ketiga adalah conversion. Produk adalah segala sesuatu yang bisa ditawarkan ke konsumen ya, untuk solve their problems. Itu bisa produknya fisik, bisa juga berbentuk digital. Lalu yang dimaksud traffic adalah orang-orang yang mengunjungi website Anda untuk mencari sesuatu yang mereka butuhkan atau yang mereka tertarik ya. Dan harapannya bisa menyelesaikan masalah mereka. Sedangkan conversion adalah berapa banyak dari pengunjung ke website Anda itu yang menjadi customer atau menjadi clients Anda. Jadi ada 3 hal ya tadi. Yang pertama dari produk, itu bisa jasa ataupun physical product. Yang kedua itu adalah traffic, seberapa banyak pengunjung website kita, atau kalau offline itu adalah pengunjung toko kita. Lalu yang ketiga, konversi. Konversi itu dari sekian banyak pengunjung, berapa persen yang belanja di website kita, atau kalau di offline di toko kita. Thank you Pak Frans. Kalau kita mulai dari teman-teman kita yang baru mau memulai jualan online, Pak. Nanti juga ada step by step-nya itu ya, Pak Frans. Dari mana sih memulainya bagi yang ya itu tadi baru nih belajar untuk jualan online? Iya, ya jadi kalau kita lihat bahwa pertama kita harus make sure produk kita itu bagus dan ready ya. Lalu yang kedua, kita harus memilih di mana kita bisa mendapatkan traffic. Itu bisa ada di marketplace, misalnya kayak Tokopedia. Tokopedia itu sendiri pengunjungnya sehari bisa 1,5 juta orang ya. Kurang lebih sebulan dia tuh sekitar 45 sampai 60 juta. Jadi bisa 1,5 sampai 2 juta orang pengunjungnya sehari. Lalu atau marketplace yang lainnya ya. Lalu yang kedua, bisa dengan sosial media seperti Instagram, Facebook. Seperti kita tahu Instagram itu penggunanya ada 62 juta yang aktif, Facebook itu ada 80 juta. Termasuk YouTube ya. YouTube juga penggunanya ada lebih dari 50 juta. Jadi kita bisa memilih di mana yang banyak trafficnya. Lalu yang termasuk di situ ada LinkedIn, ada YouTube dan sebagainya kita bisa gunakan. Lalu yang ketiga, kita juga bisa lewat website kita, lewat blog kita, atau yang keempat kita bisa lewat Messenger, which is lewat WhatsApp, lewat Line, itu yang keempat yang kita bisa lakukan. Lalu apa yang kita harus lakukan? Ya kita harus bikin konten ya. Kita harus bikin konten, bikin video, bikin visual, bikin copywriting yang bisa membujuk rayu para calon pemberi untuk tertarik dengan produk kita. Jadi dengan mendandani produk kita itu secantik mungkin, ibaratnya seorang wanita cantik, sehingga dikejar-kejar oleh banyak orang yang menginginkannya. Wah, itu seperti Mas Daryl itu, Pak. Itu dikejar-kejar. Benar. Bagus sekali ya, Mas Daryl. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Pak Frans. Yang pertama, smart listeners dan sahabat Sonora, pastikan dulu
ibu bapak itu mau jual produk apa. Betul ya Pak Frans, dimulai daripada produk jasa apa nih yang mau ditawarkan. Betul. Artinya target pasarnya juga masih jelas. Kalau target pasarnya sudah jelas, maka nanti tinggal memilih mau menggunakan media atau channel yang mana. Karena masyarakatnya juga beda-beda ya, betul ya Pak Frans itu ya. Kalau kita ke Facebook dengan Instagram, apa beda Pak profilnya? Betul, jadi masing-masing media itu profilnya beda-beda. Misalnya LinkedIn itu kebanyakan profesional. Dan kebanyakan yang di sana itu usia 20 sampai 50 tahun ke atas ya. Lalu kalau Facebook itu lebih umum ya, bisa ibu rumah tangga, biasa level segmen ekonominya bisa dari paling bawah sampai menengah atas ya. Lalu dari segi usia juga sangat bervariasi. Kalau Facebook itu dari 10 tahun sampai 70 tahun ada di sana. Kalau Instagram itu lebih millennials, jadi dari usia 15 tahun sampai 50 tahun kebanyakan ada di sana. Dan YouTube juga itu bervariasi dari usianya cukup bervariasi ya. Jadi masing-masing media itu punya kelebihan sendiri dan kekurangan sendiri tergantung produk apa yang kita tawarkan. Ada satu contoh, seseorang ini bikin namanya branchasonline.com, lalu dia kasih tutorial di YouTube dan akibatnya banyak orang yang menghubungi beliau untuk minta jasa konsultasi dan beliau bisa dapat 5-10 order konsultasi dalam satu hari, sementara satu kali konsultasi itu bisa sampai 1 juta rupiah. Jadi hanya dengan buat tutorial itu bisa men-generate income sampai puluhan juta rupiah sebulannya. Ada satu contoh lagi, seorang anak muda, namanya Pak Nico Julius ya, beliau itu di Instagram, postingannya itu hanya berisi tutorial cara optimasi Instagram. Beliau itu berhasil dalam waktu 4 bulan, followernya menjadi 50.000 followers, dan beliau itu memberikan courses untuk Instagram optimization ya, seharga 200.000, dan dalam waktu beberapa minggu, 2 minggu, 3 minggu, pesertanya sudah lebih dari 300 orang. Jadi, ya akibatnya bisa mendapatkan income puluhan juta rupiah karena mengedukasi orang-orang yang ingin mengoptimasi Instagramnya gitu. Oke, Pak Frans, saya ingin menanyakan, Pak Ele, maaf saya potong sebentar ya. Silakan. Ini kan berarti sumber kekuatannya itu utamanya di mana? Apakah di produknya atau lebih ke copywriting-nya? Karena saya melihat banyak orang yang mungkin belum paham tentang copywriting sehingga secara otodidak, walaupun produknya bagus, tapi karena copywriting-nya belum maksimal, ya so-so aja gitu loh jualannya. Pandangan Pak Frans bagaimana? Iya, jadi copywriting itu soul-nya dari jualan online itu ada di copywriting, karena copywriting di situ bisa ada opener, istilahnya ada headline, di mana headline ini bisa pertanyaan yang misalnya apakah Anda ingin hidup 100 tahun? Nah, ujung-ujungnya jualan buah. Anda belilah buahnya di GoFruit misalnya. Jadi bisa mulai dengan pertanyaan, bisa mulai dengan statement, misalnya bahwa COVID-19 ini akan berlangsung hingga 2 tahun. Oleh karenanya industri yang terdampak adalah ini. Lalu setelah itu menawarkan solusi. Kita ada webinarnya, kapan. Jadi start with a statement yang shocking atau dengan question yang membuat seseorang sangat ingin sesuai dengan question itu. Lalu setelah itu baru istilahnya kontennya atau offeringnya seperti apa. Oke, gimana Pak Eloy? Ini masih efektif nggak di zaman sekarang? Atau kita back to the future seperti zaman dulu gitu loh? Produk oke, kata-kata atau copywriting-nya oke, dengan harapan itu bisa menggait traffic lebih banyak lagi Pak Eloy. Iya, justru inilah yang kita harus terus belajar ya Mas Daryl. Tadi disampaikan oleh Pak Frans bahwa copywriting is the soul of dari online marketing and selling ini. Sehingga harus terus kita pelajarin, dan nanti di sesi-sesi berikutnya saya kira Pak Frans juga akan mencerahkan kita dengan bagaimana sih kita bisa membuat konten yang baik sehingga kita itu bisa attract lebih banyak lagi followers, dan kita bisa tadi itu dari warm
dari cold kepada warm, dari warm menjadi hot prospect, sehingga ujung-ujungnya kita bisa closing. Kenapa? Karena ya closing adalah yang kita cari kan. Di dalam buku saya Sales Warrior saya bilang no closing no money no business baby. Jadi saya yakin teman-teman semua ingin mendapatkan itu pada akhirnya. Gimana sih supaya kita attract? Tentu dengan konten, dengan copywriting yang nanti Pak Frans pasti akan memberikan kita banyak tips-tips praktisnya. Oke, baiklah. Pak Frans dan juga Pak Eloy, kita break dulu ya. Siap. Nanti kita sambung lagi di sesi yang berikutnya. Dan silakan untuk Anda sebenarnya dan juga sahabat Sonora yang mau bergabung, Anda bisa berkomentar di 0812 11 12 959. Memang betul, faktanya adalah sekarang kita harus masuk ke new era di mana Anda kembali untuk memasarkan produk Anda, walaupun masa COVID-19 ini masih terus berlangsung, banyak sekali prediksi-prediksi akhir dari COVID-19, tapi jangan terlena dengan kata-kata itu, tetap Anda harus bisa berjuang, memasarkan produk Anda, intinya adalah mendapatkan profit dan juga cuan. Nah, bagaimana step by step-nya? Kita bahas detail di sesi berikutnya. Tetap bersama kami. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluhu. Smart Motivation. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Smart Motivation Radio Talk bersama dengan Pak Eloy Zaluhu dan juga Pak Frans Budi Pranata, adalah former CEO Zalora, Best CEO 2013-2015 dan Digital Transformation Coach. Kita masih bicara mengenai digital marketing and selling, banyak sekali practical tips for successful online selling. Mungkin waktu sesi ketiga ini full, saya serahkan ke Pak Eloy. Silakan Pak Eloy. Terima kasih Mas Daril. Pak Frans, terima kasih, kita lanjutkan ya Pak. Izin kalau kita langsung ke bagian konten, karena ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan. Itu justru yang tadi kan untuk kita attracting itu loh Pak, dari cold kepada warm itu, dari warm kepada hot. Kalau bicara mengenai konten itu, apakah Bapak bisa memberikan tips-tips praktis Pak kepada para pendengar? Gimana sih supaya konten kita itu menarik Pak? Oke, jadi rumusnya itu ada, konten ada dua macam ya, bisa copywriting, bisa video ya. Kalau in general itu rumusnya itu REO, R-nya itu relevan, E-nya itu emosional, O-nya itu optimize. Ya. Maksudnya pesan yang kita sampaikan tuh harus relevan dengan produknya. Contoh misalnya, ada satu, mungkin teman-teman pernah lihat ya, satu video di mana seorang pemilik toko, setiap kali dia membuka tokonya, selalu dilihat pengemis di sana. Dan dia kesel sekali sama pengemis itu, dia berusaha mengusirnya, kadang berusaha menyiramnya, kadang berusaha memukulnya, dan sebagainya. Sampai suatu ketika dia tahu bahwa pengemis itu tidak datang lagi ke tokonya dan dia penasaran kenapa. Baru dia diceritakan bahwa pengemis itu terbunuh di depan tokonya, sehingga akhirnya dia mencoba melihat ke video di lantai 2-nya, dan di sanalah dia melihat bahwa ternyata pengemis itu setiap malam berusaha melindungi tokonya dari para perampok yang berusaha mau datang ke sana. Jadi video ini menggambarkan bahwa penjual kamera ini bikin satu video yang menyentuh hati, dan membuat orang jadi berpikir, wah kalau gitu saya punya rumah, punya toko, juga harus punya kamera seperti ini, yang bisa tahu kalau terjadi potensi perampokan dan sebagainya. Jadi ibaratnya dia tuh selling, tapi without selling gitu. Yes. Ya, itu satu contoh kalau video ya. Lalu kalau dari copywriting, yang pasti ada beberapa points ya. Jadi pertama misalnya, ada headline. Headline itu bisa statement, bisa pertanyaan, bisa data statistik, bisa apapun sesuatu yang bisa grab attention seseorang untuk lihat kita punya caption. Lalu yang berikutnya ada opening ya. Ada opening, lalu ada content atau body daripada pesan tersebut. Lalu berikutnya itu ada closing ya. Jadi ada bagian-bagian tertentu yang kita harus siapkan. Yang pertama headline yang menarik, lalu yang kedua juga konten ya. Apa yang kita
istilahnya body dari pesan itu apa yang mau disampaikan tentang produk kita atau feature-nya, tentang benefits-nya, tentang dampaknya. Lalu juga ya tentu disupport oleh adanya testimoni, adanya pendapat ahli dan sebagainya. Jadi ini dirangkai sedemikian rupa. Lalu di akhir itu ada call for action. Jadi closing call for action. Anda dengan menawarkan misalnya diskon buy one get one dan juga dikasih time limit. Misalnya ini hanya untuk hari ini atau ini unitnya hanya tinggal 10 unit misalnya. Jadi dikasih kelangkaan sehingga orang mau segera untuk belanja produk itu. Jadi terima kasih. Ya, kurang lebih seperti itu Pak Eloy. Terima kasih Pak Frans. Jadi tadi ada REO itu ya Pak yang menjadi kata kuncinya. R-nya tadi relevan ya Pak. E-nya adalah emotion, O-nya tadi adalah optimize. Optimize ya. Ya. Nah, cara optimize tadi itu seperti apa itu Pak? Optimize-nya itu bisa dengan agak dibesar-besarkan, maksudnya agak dilebih-lebihkan. Contoh tadi ya, seperti pengemis itu kan kayak dibesar-besarkan dan jadi ada efek untuk membesarkan efek emosionalnya atau efek relevansinya itu ada efek pembesaran ya. Baik. Terima kasih. Wah, bagus sekali ya Mas Daryl. Gimana? Mas Daryl tertarik untuk REO, relevan, emotion, dan optimize gitu ya. Ini kita coba ke WhatsApp dulu Pak Eloy. Oh, silakan. Ini sudah ada satu pertanyaan yang masuk. Sebentar saya coba lihat dulu. Ada Bapak Subhan ya. Ini pendengar setia kami. Salam Pak Eloy dan juga Pak Frans. Sehat-sehat semuanya. Saya ingin menanyakan, apakah mungkin para teman-teman pelaku UMKM itu layak go digital? Karena biar gimana pun juga mereka kan terbiasa dengan kegiatan yang konvensional, ketemu langsung dengan para pembeli atau customer-nya. Nah, bagaimanakah step simpelnya Pak Frans agar mereka itu bisa go digital di tengah pandemi COVID-19 dan tidak lagi bersinggungan langsung dengan para customer-nya? Mohon tips singkatnya. Silakan Pak Frans. Ya, jadi pertama harus start dari belief ya. Belief bahwa digital is the future, bahwa digital is the way pada saat pandemi COVID ini. Jadi start with the mindset dulu. Belief nggak bahwa digital is the future. Jack Ma waktu mengembangkan Alibaba itu dia start with belief. As a leader dia start with belief walaupun banyak orang bilang Jack Ma itu impossible lah. Banyak orang meremehkan beliau dan sebagainya. Tetapi beliau dengan belief-nya, dia terus kerjakan apa yang diyakini, sehingga akhirnya sekarang sukses luar biasa ya. Jadi start with the belief first. Lalu yang kedua, kalau kita sudah belief, caranya pasti kita akan ketemu caranya. Caranya misalnya dengan belajar dari orang yang sudah ahli, yang sudah berhasil di bidangnya. Saya lihat banyak sekali anak-anak muda yang berhasil jualan online. Even anak umur 9 tahun, 10 tahun, 11 tahun itu ada yang berhasil. Namanya Chloe Purnama ya. Jadi Chloe ini sebagai reseller, dia even tidak punya produk, tetapi dia menjualkan produk kecantikan dari Instagram yang lain, lalu dia buat di Instagramnya dia, tapi tentunya harganya sudah di markup, lalu dia juga foto yang bagus, lalu dia kasih copywriting yang bagus, akibatnya itu dalam 1 tahun dia omsetnya 600 juta rupiah, sampai mamanya itu terkaget-kaget karena waktu anaknya minta dibuatin rekening, mamanya nggak tahu buat apa, tapi begitu dia lihat rekeningnya, dia terkejut, ini uang dari mana gitu ya. Ternyata anak kecil pun bisa, yang penting dia harus believe dan dia tahu bagaimana caranya mendapatkan produknya, lalu bagaimana caranya membuat foto yang bagus, lalu bagaimana caranya membuat copywriting yang menarik, sehingga ini bisa menarik orang-orang untuk membeli ya. As simple as that actually. Oke, gimana Pak Eloy? Ya, memang begitu. Saya kenal dengan Chloe Purnama, ini anaknya Pak Philip Purnama. Ini fenomenan sekali. Jadi betul tadi yang disampaikan oleh Pak Frans, UKM ya, UMKM mesti belajar. Tetapi yaitu selalu kan dimulai daripada belief tadi disampaikan oleh Pak Frans juga. Itu yang justru menjadi challenge-nya. Percaya nggak kita? Yakin nggak kita?
semua orang-orang yang berhasil bertransformasi ya adalah orang-orang yang meyakini dulu bahwa ini yang harus dilakukan dan bisa-bisa pasti bisa. Saya kira seperti itu, Mas Daryl. Apakah ada pertanyaan yang lain atau justru kita ini yang ada tanya? satu lagi. No name, Pak Eloy dan juga Pak Frans. Apakah fenomena digital marketing and selling ini hanya sifatnya sementara, Pak? Dan bagaimana ketika new era setelah lepas dari COVID-19 nanti? Apakah memang masih jos untuk dilakukan atau akan kembali ke kondisi normal yaitu conventional selling? Oke, jadi kita udah pernah dengar ya yang disebut the hammer period dan the dance period, bahwa pada saat PSBB ini sebenarnya kita melakukan hammer atas kurva yang harusnya naik ke atas, di hammer supaya dia menurun ya. Tapi setelah itu pun melandai dan menurun, akan ada namanya the dance. The dance itu ada lonjakan-lonjakan kecil, ibarat mobil kita terlonjak-lonjak ya. Nah, banyak yang mengatakan bahwa kondisi seperti ini akan berlangsung hingga 2 tahun ke depan. Even Nas Daily mengatakan ini akan berlangsung hingga 100 tahun ya. Dan juga kita dengar bahwa Jack Ma mengatakan tahun 2030 e-commerce, most companies itu akan memiliki e-commerce platform sendiri, karena mau nggak mau ini adalah the future, adalah data teknologi. Kita itu adalah bagaimana pentingnya data bagi suatu perusahaan atau UKM. Database itu ibarat nyawa perusahaan. Jadi kita tidak bisa selama-lamanya tergantung pada marketplace, karena contoh perusahaan yang besar seperti Kalbe misalnya, mereka juga bikin their own e-commerce, karena database customer itu nyawa perusahaan. Jadi nggak bisa selama-lamanya tergantung sama marketplace, kita harus punya our own platform, di mana kita bisa berinteraksi dengan customer kita tahu siapa customer kita, dan bagaimana kita bisa menjalin loyalitas mereka. Oke, baik. Pak Eloy dan juga Pak Frans, kita break dulu ya. Oke. Wah, cepat sekali. Terakhir. Oke. Dan kita nanti kembali setelah jeda iklan komersial berikut ini. Tetap bersama kami. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Oke, kita sudah sampai di sesi yang terakhir dalam program Smart Motivation bersama dengan Pak Eloy Zaluhu, dan tamu kita ada Pak Frans Budi Pranata, selaku CFO dari Zalora, Best CFO 2013-2015, dan Digital Transformation Coach. Ini kita masih fokus ke Digital Marketing and Selling, Practical Tips for Successful Online Selling. Bahkan tadi ada satu istilah ya, namanya REO, relevan, kemudian juga emotion, tapi ada optimize di sana. Nah, ini saya refresh, belum ada pertanyaan yang masuk. Mungkin Pak Eloy kita boleh ke konten dulu di sesi terakhir ini, silakan. Siap, terima kasih Mas Daryl. Pak Frans, izin Pak, di dalam buku Sales Warrior Using Rave Sales Principles yang saya tulis, itu saya menyampaikan bahwa relationship itu adalah kunci di dalam membangun kesuksesan dalam bidang penjualan. Nah, tapi waktu saya menulis buku itu, konteksnya lebih kepada traditional, conventional selling, yang mana kita sekarang kan sedang membuat versi untuk digital selling-nya, Pak. Pak Frans bisa bantu, gimana caranya kita bisa membangun relationship dengan calon customer, tetapi lewat online, Pak. Silakan, Pak Frans. Jadi ada 3 cara, Pak Eloy. Yang pertama itu outbound. You contact people, Anda yang menghubungi calon customer Anda. Yang kedua itu inbound, orang-orang yang menghubungi Anda karena tertarik dengan produk atau jasa Anda. Yang ketiga itu retargeting. Anda akan terus menjalin relasi dengan customer Anda, either lewat email marketing, atau Anda menggunakan Facebook Pixel, sehingga kemanapun mereka, kalau sudah mengunjungi website Anda, mereka akan dianggap terus oleh website Anda. Jadi kita bisa, yang pertama kita mau bahas soal outbound ya, Anda menghubungi orang lain. Jadi penting bahwa kita fokus on relationships, di mana kita memberi dulu ya, kita memberi dulu baru menjual kemudian.
Jadi jangan tiba-tiba kita langsung mau jualan, langsung mau hasil. Ibaratnya belum nanam pohon, belum nanam bibit, belum nyirem, tapi kita udah mau berbuah gitu. Jadi kita itu harus membangun hubungan dulu, memberikan edukasi, memberikan inspirasi, memberikan pencerahan tentang produk kita, tentang diri kita, membangun hubungan, bagaimana supaya kita dikenal, disukai, dipercayai, baru akhirnya dibeli ya. Jadi kita harus membuang mindset yang mau hasil instan tanpa ngapa-ngapain. Kita mau kita langsung posting satu foto produk kita langsung orang mau beli gitu. Tidak gitu, karena yang namanya manusia itu mereka seringkali persentase mereka beli pertama kali itu hanya 2%. Mereka yang kedua kali ketemu Anda itu 3%. Yang kedua kali ya, yang ketiga kali itu baru 5%. Baru 80% itu orang mau beli itu pada kunjungan ke 6 sampai ke 12 itu baru terjadilah transaksi ya. Jadi bagaimana membangun jalinan hubungan, membangun trust, membangun belief, membangun kita harus memberi dulu, ibaratnya harus berkorban dulu ya. Ada satu contoh di mana Zalora itu memberikan voucher senilai 100.000 for free ya, no minimum ke 10 juta pelanggan Telkomsel misalnya. Lalu pada saat itu ternyata hari itu Zalora mendapat 25.000 new customers. Jadi sebagai penjual kita harus memberikan yang namanya harus berkorban di awal, either berkorban produk untuk limit tertentu, karena supaya orang merasakan, oh ternyata produknya bagus, servisnya bagus, baru keuntungan kita dapat dari yang kedua dan seterusnya gitu. Seringkali mindset kita adalah kita itu orang belum tahu produk kita dan sebagainya, kita berharap orang mau beli gitu. Sementara mereka nggak tahu ini produk bagus apa enggak, bermanfaat apa enggak gitu. Jadi penting kita itu berkorban di awal. Di samping itu juga kita perlu memperhatikan komponen-komponen lain, misalnya jadi delivery-nya apakah bisa cepat, kemudahan pembayarannya, terus customer service-nya seberapa cepat menjawab kalau ada pertanyaan. Selain itu tentu promotion-nya sehingga orang tertarik untuk beli dari Anda sekarang juga. Karena apa? Karena ada promonya, karena ada free ongkirnya dan sebagainya. Jadi menciptakan sense of urgency bahwa dia itu harus beli dari Anda, harus belinya sekarang, dan karena unitnya terbatas, sehingga inilah terjadi emotional building ya. Dari yang tadinya cold menjadi warm, akhirnya menjadi hot, sehingga mereka akan maksa Anda untuk menjual produknya kepada mereka. Oke, nggak menimbulkan ketergantungan Pak Budi kalau misalnya terlalu banyak promo atau mungkin juga hal-hal yang berhubungan dengan kemudahan akses diberikan kepada customer. Oke, jadi gini, kita tidak mesti dari kita, let's say ada 100 produk, kita diskon itu tidak harus ke semuanya ya. Mungkin hanya untuk beberapa item yang karena usianya sudah 4 bulan atau 6 bulan ya. Tapi kan pastinya customer karena mencoba yang seperti itu ternyata hasilnya bagus dan nyaman, akhirnya mereka mau coba yang nggak diskon pun mereka mau coba. Iya. Oke, bagus sekali. Walaupun kadang-kadang banyak yang berpikir juga ya, begitu buka-buka, loh kok nggak ada promo, kok nggak ada diskon. Nah, urung. Ini yang jadi kekuatannya sebetulnya di mana? Di produknya, di kontennya kah? Atau di mananya kira-kira Pak? Oke, jadi ada 5 hal yang harus bagus ya. Produknya harus bagus, copywriting harus bagus, promonya again ya, banyak orang dipikir promonya harus ke semua barang, tidak sama sekali. Yang penting setiap hari itu ada promo untuk item tertentu, bisa giliran ya. Oke. Lalu delivery-nya, jadi service-nya harus excellence, delivery-nya, kemudian pembayarannya, ini yang membuat orang nyaman, dan apalagi kalau ada money back guarantee ya, Anda bisa kasih garansi 30 hari bisa dikembalikan. Jadi buatlah resiko buat konsumer itu tidak ada, sehingga mereka mau mencoba, dan pada saat mereka mencoba, kasihlah customer experience yang tidak terlupakan, sehingga orang akan terus kembali lagi dan mendorong teman-temannya untuk belanja di tempat Anda. Gitu. Oke, baiklah. Saya harus bagi waktu nih antara Pak Eloy dan juga Pak Frans Budi Pratana, jadi silakan 3 menit saya mau ke Pak Budi dulu. Pak Budi, bagaimana menurut Anda, apa hal yang jadi perhatian ketika hal ini
memang harus dilakukan agar pandemi COVID-19 itu tidak menjadi satu penyebab utama atau pembenaran dari penjualan yang turun melalui digital selling. Silakan Pak Budi. Jadi yang pertama adalah start with mindset, believe bahwa digital is the future, digital is the way ya. Lalu yang kedua adalah memahami prinsip-prinsip untuk digital marketing and digital selling. Once Anda memahaminya, teknisnya, maka mudah sekali dengan memahami cara membuat konten, membuat copywriting, cara foto yang bagus, terus cara postingnya di social media ataupun di marketplace. Setelah ini kita kuasai, ini belajarnya singkat kok. Hanya, let's say, satu hari penuh misalnya, itu Anda bisa menguasai semua ini. Jadi, hanya masalahnya mau apa enggak, dan mau enggak kita belajar, dan istilahnya mengikuti orang-orang yang sudah sukses. Oke. Baik, Pak Eloy, silakan kita konklusikan. Yes. Terima kasih Mas Daryl dan Smart Listeners sahabat Sonora. Saya bersama dengan Pak Frans itu ingin sekali untuk memberikan pendampingan dengan ibu bapak yang mau sungguh-sungguh bertransformasi dari traditional, conventional business kepada digital ini. Termasuk tentu saja para pendengar kita, UMKM sekalipun, Pak Frans siap untuk mendampingi. Karena itu kami membuka kelas untuk 20 orang saja, yang nanti kelasnya kita mulai tuh di bulan Juni setelah libur Lebaran. Itu namanya grup coaching. Ada 5 hari, ya, 1 kali per minggu selama 2 jam. Ini kalau Pak Frans memberikan kelas seperti ini, Mas Daryl, itu 5 juta sampai 7.500.000 per orang. Okay. Tetapi khusus untuk, ya kita tahu lah, kita sekarang saling bantu. Pak Frans itu bahkan berkenan, udah kasih aja 1.500.000 per orang selama 5 kali pertemuan lewat Zoom ya. Dimana saya yakin sekali, tadi Pak Frans sudah mengatakan, bisa kok ini, kalau believe dan mau belajar. Sehingga silakan nanti teman-teman bisa melihat informasi di Instagram Pak Frans maupun Instagram saya, Eloy Zaluhu, dan juga bahkan bisa menelpon tim kami Mbak Wulan di 0813 983 98127. Ya, saya ulang sekali lagi, boleh dicatat baik-baik ya sahabat semua, ini untuk kemajuan kita bersama. Dengan Mbak Wulan di 0813 983 98127. 0813 983 98127. Mari ya, ambil kesempatan ini dan Pak Frans hadir di sana bersama dengan saya. Terima kasih. Baiklah. Mas Daryl. Pak Eloy, terima kasih banyak waktunya. Pak Frans Budi Pranata, terima kasih banyak. Kami doakan sehat-sehat, kemudian juga terus bisa memberikan edukasi dan juga kontribusi buat para teman-teman sales dan marketing di Indonesia bahkan di seluruh dunia. Oke, kami pamit untuk mengakhiri program ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Saya Daryl Adam. Saya Eloy Zaluhu katakan, yes I can. Yes, I can. Smile. Be the selectors. Telah Anda ikuti Smart Motivation bersama Eloy Zaluhu, the one and only theocentric motivator, sales training, expert, and performance consultant. Terima kasih dan sampai jumpa.